Ada 3 pokok pertanyaan dalam ekonomi. Yang pertama, apa? Yang pertama, what? Itu apa? Apa yang harus diproduksi? Pertanyaan ini berkaitan dengan barang dan jasa apa yang harus diproduksi di suatu negara atau masyarakat. Nah, misalnya, apa yang lebih banyak makanan, teknologi, pakaian, atau kesehatan yang dibutuhkan? Keputusan ini dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginan masyarakat serta kesediaan sumber daya. Yang kedua, bagaimana sumber daya ekonomi digunakan untuk memproduksi? Sumber daya ekonomi terdiri dari 3 faktor utama. Yang pertama, tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam. Pernyataan ini berkaitan dengan bagaimana kita memanfaatkan faktor-faktor tersebut dengan cara yang efisien untuk menghasilkan barang atau jasa. Misalnya, apakah ini kita memanfaatkan teknologi canggih, tenaga kerja murah, atau sumber daya alam yang melimpah? Keputusan ini akan mempengaruhi biaya produksi dan kualitas barang. Nah, yang ketiga, untuk siapa produksi tersebut? Forward. Pertanyaan ini fokus pada pembagian hasil produksi barang dan jasa yang diproduksi harus didistribusikan ke siapa? Apakah konsumen dengan penghasilan tinggi, rendah, atau ke kelompok tertentu dalam masyarakat? Ini berkaitan dengan masalah distribusi, pendapatan, dan kesejahteraan sosial. Nah, yang sekarang masalah dalam ekonomi mikro. Masalah yang masalah stabilitas, masalah yang jangka pendek seperti inflasi. Seperti kita tahu, di negara kita inflasi sangat besar. Yang kedua, pengangguran. Apalagi ini? Pengangguran sudah sangat umum di mata masyarakat Indonesia, ya kan? Nah, yang ketiga, neraca pembayaran. Nah, yang B, masalah jangka panjang seperti pertumbuhan penduduk. Di Indonesia, pertumbuhan penduduk sangatlah besar. Yang kedua, partisipasi produksi. Yang ketiga, inflasi. 5 konsep dalam perekonomian nasional yang mudah untuk dipahami. Yang pertama, pendapatan nasional. Pendapatan nasional merujuk pada total pendapatan yang diperoleh oleh suatu faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam. Dalam suatu negara periode tertentu, biasanya setahun, pendapatan ini mencakup gaji, upah, laba, bunga, dan sewa yang diterima oleh individu dan perusahaan. Pendapatan nasional digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi suatu negara. Contohnya, jika total gaji yang diterima oleh pekerja suatu negara serta keuntungan perusahaan dihitung, maka itulah yang disebut sebagai pendapatan nasional. Nah, produksi nasional. Produksi nasional merujuk pada total barang dan jasa produksi yang produksi oleh negara dan dalam suatu periode tertentu. Ini biasanya diukur dengan produksi domisili bruto atau produksi nasional bruto. PDB menghitung nilai produksi yang dihasilkan dalam batas wilayah negara, sedangkan PNB menghitung produksi oleh warga negara tersebut di luar negara dan mengurangi produksi oleh orang asing di negara tersebut. Contohnya, jika suatu negara menghasilkan mobil, makanan, atau teknologi, nilai total barang dan jasa tersebut dalam jangka waktu tertentu
disebut sebagai produksi nasional. Tingkat kesempatan kerja. Tingkat kesempatan kerja mengacu pada persentase penduduk yang dalam usia kerja dan aktif kerja atau mencari pekerjaan. Tingkat kesempatan kerja yang tinggi menunjukkan bahwa banyak orang memiliki pekerjaan, sedangkan tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan kurangnya peluang kerja. Contoh, jika 100 orang yang mendapatkan pekerjaan, 90 orang mendapatkan pekerjaan, maka tingkat kesempatan kerja negara tersebut adalah 90. Nah, jika 10 orang yang mendapatkan 10 dari 100 orang yang mendapatkan pekerjaan, berarti kesempatan kerja di negara tersebut hanya 10%. Nah, seperti itu. Tingkat harga. Tingkat harga mengacu pada rata-rata harga barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara. Tingkat harga ini mempengaruhi oleh inflasi dan deflasi yang menggambarkan perusahaan berharga secara umum. Indeks harga konsumen (IHK) biasanya digunakan untuk mengukur tingkat harga. Nah, contohnya, jika barang-barang seperti bahan makanan, pakaian, dan transportasi meningkat secara signifikan, ini menunjukkan adanya inflasi yang tinggi dalam perekonomian. Nah, yang kelima, neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan sistematis dari semua transaksi ekonomi antara produksi negara dengan negara lain dalam periode tertentu. Ini mencakup dua bagian utama, neraca perdagangan barang dan jasa, dan neraca modal, aliran inflasi dan pinjaman. Neraca pembayaran yang seimbang menunjukkan bahwa total ekspor dan impor serta aliran modal berada dalam keadaan stabil. Contoh, jika suatu negara mengekspor lebih banyak barang daripada mengimpor, maka neraca perdagangan akan positif. Jika lebih banyak investasi asing yang masuk daripada keluar, maka modal juga akan positif. Penjelasan mengenai 5 pelaku utama adalah dalam perekonomian mikro. Yang pertama, rumah tangga. Rumah tangga merujuk pada individu atau kelompok yang tinggal di suatu rumah dan bertindak seperti konsumen dalam perekonomian. Mereka menyediakan faktor produksi seperti tenaga kerja kepada produsen dan menerima pendapatan berupa upah, gaji, bunga, dan sewa. Rumah tangga juga berperan sebagai konsumen yang membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen. Contoh, sebuah keluarga yang bekerja menerima gaji, kemudian menggunakan pendapatan tersebut untuk membeli kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Produsen adalah perusahaan atau entitas yang memproduksi barang dan jasa untuk dijual ke pasar. Mereka menggunakan faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga dan sektor lainnya. Dalam perekonomian mikro, produsen juga mempengaruhi tingkat harga, tingkat kesempatan kerja, dan pendapatan nasional. Contoh, perusahaan manufaktur yang memproduksi mobil, pabrik tekstil, perusahaan teknologi yang menghasilkan perangkat elektronik. Nah, yang ketiga, pemerintah. Pemerintah berperan penting dalam perekonomian sebagai pengatur, penyedia barang publik, serta mengambil kebijakan ekonomi. Pemerintah mengumpulkan pendapatan dari
pajak dan kemudian menggunakan untuk membiayai pengeluaran publik seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. Pemerintah juga mengimplementasikan kebijakan fiskal dan moneter untuk mempengaruhi ekonomi. Contohnya, pemerintah yang menggunakan anggaran untuk mengembangkan jalan raya, memberikan subsidi pendidikan, atau mengatur pajak yang dikenakan pada penghasilan individu dan perusahaan. Lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dan pasar modal berfungsi untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana, dan perekonomian lembaga keuangan mengumpulkan tabungan dari rumah tangga dan perusahaan, kemudian menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau investasi pada produsen atau individu yang membutuhkan dana. Mereka memainkan peran penting dalam aliran modal dan investasi dalam perekonomian. Contoh, bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan atau ekspansi bisnis, atau lembaga keuangan yang menyediakan kredit konsumen. Negara lain berperan dalam perekonomian nasional melalui perdagangan internasional dan aliran modal. Negara ini menjadi pasar ekspor bagi negara dan jasa yang produksi serta impor barang dan jasa. Selain itu, negara lain juga berperan dalam memberikan investasi asing atau menerima investasi dari negara kita. Hubungan ekonomi antar negara ini sangat penting untuk membutuhkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, sebuah negara mengekspor produk seperti minyak atau mobil dari negara lain, atau menerima investasi langsung dari perusahaan asing untuk membangun pabrik dalam negeri. Secara keseluruhan, 5 pelaku ini saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Pembentukan dinamika ekonomi suatu negara: rumah tangga sebagai konsumen, produsen sebagai penyedia barang dan jasa, pemerintah sebagai pengatur, lembaga keuangan sebagai penyalur dana, serta negara lain sebagai terlibat dalam perdagangan dan investasi nasional. Semuanya berperan dalam menciptakan sebuah pertumbuhan ekonomi. Rumah tangga menerima penghasilan dari produsen, sebagian upah, dividen, menerima penghasilan dari tabungan, membelanjakan penghasilan di pasar barang, menyisihkan penghasilan untuk ditabung, membayar pajak kepada pemerintah, perlu uang untuk kebutuhan sehari-hari. Lembaga keuangan menerima simpanan, tabungan, atau deposito dari RT, menyediakan kredit, menyediakan uang. Produsen memproduksi dan menjual barang dan jasa, menyewa faktor-faktor produksi, membutuhkan kredit usaha, memerlukan tenaga kerja. Negara lain memberikan barang-barang impor, menjual barang-barang kita, yaitu ekspor, menyediakan kredit untuk kita, yaitu pinjaman. Ada 4 pasar, yaitu pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja, dan keempat, pasar luar negeri. Pendapatan nasional. Jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama 1 tahun. Salah satu indikator untuk mengukur laju pembangunan dan pengembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu.
Pendapatan nasional, 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Pendekatan produksi, 9 lapangan usaha, yaitu pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua, pertambangan dan penggalian. Yang ketiga, industri pengolahan. Yang keempat, listrik, gas, dan air bersih. 5. Konstruksi. 6. Perdagangan, hotel, dan restoran. Yang ketujuh, pengangkutan dan komunikasi. Yang kelima, keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Yang kesembilan, jasa-jasa termasuk jumlah pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut dirincikan jelas menjadi sub-sektor.